Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini. Kita masih dengan tema keajaiban dalam sholat tarawih. Nah gimana Ustadz Syam? Bener gak sih keajaiban lainnya dari sholat tarawih itu bisa mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala? Itu gimana maksudnya? Silakan Ustadz. Guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Tekurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhirnya dalam kitab Durratun Nasihin juga disebutkan bahwasanya tarawih itu salah satu keutamaannya diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diberikan jannah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, sampai kepada ayat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ternyata ciri orang yang diberikan kemuliaan, kemenangan dan jannatul firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi bukan karena tarawihnya, tapi karena khusyuk dalam salatnya. Jadi kalau dia khusyuk dalam salatnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dia menjaga salatnya, karena ada orang menjaga tarawih tapi tidak menjaga isyanya. Ada orang menjaga tarawihnya tapi lupa salat maghribnya. Ada orang menjaga tarawihnya tapi tidak salat asar, tidak salat zuhur. Subhanallah. Maka jaga sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta ditambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Mereka itu adalah ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, mendapatkan surga firdaus, jannatul firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang lain menyebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Orang yang beramal soleh dari kalangan mukmin wal mukminah, laki-laki ataupun perempuan. Ini kan kalau tarawih berbondong-bondong nih, baik jamaah laki-laki ataupun jamaah perempuan, mereka berbondong-bondong ke masjid. Mereka akan faulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La yuzlamuna naqira, mereka tidak dizalimi sedikit pun, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena amal solehnya. Dan amal soleh, salah satu amal soleh terbaik adalah sholat berjamaah. Salah satu amal soleh terbaik adalah sholat. Bagaimana para sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, apa amal yang paling afdal ya Rasulullah? Apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi SAW menjawabnya dengan mengatakan sholat di waktunya, ya, sholat fi waktiha, sholat dalam waktunya ataupun tepat waktu. Bukankah menjaga berjamaah termasuk di antara sholat tepat waktu? Karena menjaga berjamaahnya, dan berjamaah yang ada dalam bulan suci Ramadan bukan hanya berjamaah sholat fardu, tapi ternyata ada berjamaah sholat tarawih juga. Jadi tidak keliru ketika kita mengambil daripada pendapat dalam kitab Durratun Nasihin yang dibahas di pesantren-pesantren, bahwasanya balasan Allah terhadap orang yang mengerjakan sholat tarawih, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan di malam ke-30 ataupun di malam akhir Ramadan. Itu sangat tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah ataupun daripada riwayat-riwayat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang menjaga tarawihnya sampai di akhir Ramadan, Allah akan persilahkan ia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masya Allah. Berarti salah satu keajaiban itu adalah menjaga waktu sholat, Betul. apalagi sholat berjamaah. Betul. Dan tidak Dan meninggalkan khusyuknya juga, dan Iya. tidak meninggalkan sholat tarawih. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Baiklah jamaah di rumah, pasti udah gak sabar lagi nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah makanya kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, gimana hukumnya orang berpuasa tapi tidak sholat tarawih? Tolong samarkan nama saya. Silakan Ustadz Maulana. Hukumnya merugi. Kenapa saya katakan rugi? Kesempatan tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada tarawih di luar bulan suci Ramadan. Maka merugi. Karena kenapa? Ketika dia hanya puasa tapi tidak bertarawih, maka tidak menghidupkan malam-malam Ramadan. Bukankah menghidupkan malam Ramadan itu menghapuskan dosa? Dan kategori tidak mendapatkan tambahan. Bukankah ibadah wajibnya adalah puasa dan ibadah tambahannya adalah salat tarawih? Maka ketika dia tidak tarawih, berarti dia tidak mendapatkan pahala tambahan.
nanti akan dicari salat-salat sunatnya untuk mengganti salat fardu yang tertinggal. Kasihan. Apalagi tidak memuliakan Ramadan. Bentuk memuliakan Ramadan itu bagaimana kita menghidupkan Ramadan itu lewat salat tarawih. Ingat, Ramadan itu bagikan tamu yang harus kita muliakan. Bagaimana memuliakan kalau ada tamu? Temenin dia, temani ngobrol, begadang bersama. Jangan cuma tamu itu datang aja, terus nginap di rumah, tidak ditemani ngobrol, tidak bersama-sama di malam hari. Ambillah kesempatan untuk bersama Ramadan lewat salat malam Ramadan. Dan yang dapatkan Lailatul Qadar adalah yang menghidupkan salat malam itu. Masya Allah. Jadi pada saat 1000 bulannya. Jadi kalau dia tidur, bagikan tidur 1000 bulan. Janganlah mending sholat ke 83 Kalau dia lagi salat tarawih. Sengaja saya terlalu banyak di awal, di tengah, di akhir supaya kita tidak tahu jam berapa datangnya Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi kita tetap standby dengan sholat karena kita nggak pernah tahu kapan datangnya Lailatul Qadar. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram @hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Kenapa ya pas sholat tarawih itu bawaannya ngantuk-ngantuk mulu? Mohon solusinya Ustadz, apalagi kalau imamnya udah lama banget baca suratnya. Apakah saya berdosa? Silakan Ustadz Bani. Ini kayaknya bukan keluhan yang bertanya aja nih, banyak yang Semua. Kayaknya semua ya. Taib. Yang pertama, insya Allah tidak berdosa ketika kita ngantuk sholat taraweh. Karena wajar lah ya, siang hari kita aktivitas penuh, lalu malam hari kita sholat taraweh itu karenanya para imam mohon untuk memperhatikan jamaahnya. Mungkin di situ ada yang pulang bekerja, situ ada yang kelelahan. Mungkin tadi ada yang buka puasa makan 3 piring, banyak. Ya, akhirnya jadi ngantuk. Jadi memperhatikan itu. Tapi Ustadz ini sudah ditentukan, imam memang sekian bacaannya, durasinya sekian. Maka kita sebagai makmum mengkondisikan. Pertama gimana supaya tidak ngantuk? Kalau memungkinkan tidur jangan terlalu larut malam. Tidur di awal malam, selesai taraweh, pulang, lalu istirahat tidur, bangun lebih awal. Itu insya Allah mengurangi ngantuk kita taraweh esok harinya. Yang kedua, kalau memungkinkan bisa qailulah, tidur di siang hari dalam rangka supaya malamnya bisa lebih fit, lebih semangat. Ustadz full pekerjaannya, nggak bisa qailulah Ustadz. Ya sudah tidur awal malam. Yang ketiga, ketika berbuka puasa jangan langsung banyak makan. Karena biasanya di antara penyebab rasa ngantuk itu datang adalah ketika kita makan terlalu bernafsu, berambisi. Padahal kita kan puasa itu sebenarnya menahan nafsu kita, bukan cuma memindahkan jam makan gitu. Jumlah makannya sama, bahkan bisa lebih banyak. Itu yang menyebabkan ngantuk. Maka makanlah secukupnya. Kalau bisa ya yang penting sudah segar, sudah fit kembali. Lalu sholat, setelah sholat taraweh silakan makan, kalau perlu makan lagi silakan. Itu lebih aman, lebih bagus. Semua sudah Ustadz, masih tetap ngantuk juga. Berdosa enggak? Insya Allah tidak berdosa. Sah enggak sholatnya? Insya Allah tetap sah. Batal atau tidak sholat dalam kondisi mengantuk? Tidur memang membatalkan wudhu. Tapi ada beberapa kondisi yang tidak membatalkan wudhu. Di antaranya adalah tidur dalam salah satu posisi sholat. Itu kata Imam Ahmad, kita Imam Abu Hanifah, insya Allah tidak membatalkan sholat kita insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Bani. Baiklah jamaah di rumah, sebelum kita melanjutkan muhasabah dan doa oleh Ustadz Syam, mari kita panggilkan lagi adik-adik kita. Silakan Aska dan Nazifa. Masya Silakan, Allah. Masya Ayo Allah. hati-hati. Adem banget sih melihat Ya, mereka sini, nih, saya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ayo. Nah sini ya, ke sini, duduk sini. Di sebelah sini. Berdiri. Ya. Ya, kita berdiri aja semua. Oke, boleh. Baik, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Abdullah bin Hasan, salah seorang yang disebutkan ibadahnya luar biasa, bahkan di luar Ramadan. Beliau kalau lagi sholat duha baca sampai 10 juz. Kalau lagi sholat tarawih ataupun tahajud beliau membaca sampai 18 juz. Subhanallah, setiap malamnya. Dan hari-harinya diisi dengan wirid Ya Allah 25.000 kali, Astaghfirullah 25.000 kali, salawat 25.000 kali, belum lagi ngajar-ngajarnya, belum membaca Al-Qur'annya. Subhanallah. Jadi menghabiskan sholatnya sampai 18 juz setiap malam. Lalu di akhir-akhir hidupnya beliau bersyair, Ya Rabb, ma ma'nal amal. Wahai Tuhan, apa ini amalku ini? Gak ada aku punya amalan kecuali amal yang cacat. Sekiranya engkau mau ya Allah, terimalah amalku yang cacat ini.
segitu banyaknya sholat malamnya, segitu banyaknya amalnya, segitu banyaknya daripada Al-Quran yang dia baca dalam sholat malamnya. Tapi beliau mengatakan, saya tidak punya amal kecuali amal yang cacat. Sekiranya Allah engkau mau terima amalku yang cacat ini. Maka dari sini kita mengambil pelajaran. Semakin kita mendengarkan kisah-kisah orang terdahulu yang mendekatkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bersemangat pula kita untuk melaksanakan ibadah. Kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Namun dibalik daripada itu, kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu amal yang mana yang Allah terima daripada segala amal kita. Mari jangan menyiakan malam-malam Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, terima seluruh ibadah salat kami di Ramadan ini ya Allah. Wa siyamana, seluruh puasa kami ya Allah. Wa qiyamana, berdiri kami ya Allah. Wa ruku'ana wa sujudana, ruku' dan sujud kami ya Allah, terima ya Allah. Wa qira'atana minal Qur'anil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi jam 4.15. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.